hebat. Selamat datang di channel Sarjana Pendidikan, channel yang akan membahas tentang tumbuh kembang anak, pendidikan, dan pastinya trik dan tips menjadi orang tua hebat. Terima kasih penonton setia Sarjana Pendidikan yang sudah like dan subscribe, dan bagi yang belum, ayo buruan like dan subscribe channel Sarjana Pendidikan. Halo ayah dan ibu yang hebat. Pendidikan anak adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak pihak dan peran Anda sebagai orang tua adalah yang paling vital. SEKAULAH memang tempat anak-anak belajar dan mengembangkan diri, tetapi fondasi terkuat justru berasal dari rumah. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa menjadi partner terbaik bagi anak dalam perjalanan pendidikannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana saja nih ayah dan ibu menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Mengapa peran orang tua begitu krusial dalam pendidikan anak? Seringkali kita berpikir bahwa pendidikan adalah tugas utama guru di sekolah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki dampak yang sangat besar pada prestasi akademik, motivasi, perilaku, dan kesejahteraan emosional anak. Berikut beberapa alasan utamanya. Anda adalah guru pertama anak. Sejak lahir, anak belajar banyak hal dari Anda. Bahasa, nilai-nilai, kebiasaan, hingga cara berinteraksi sosial, semua itu mereka serap dari lingkungan keluarga. Pembentuk karakter utama di rumah. Anak membentuk karakter, etika, dan moral mereka. Ini adalah bekal penting yang tidak hanya memengaruhi perilaku di sekolah, tetapi juga di masa depan. Sumber motivasi terbesar, dukungan dan dorongan dari orang tua bisa menjadi bahan bakar semangat terbesar bagi anak untuk belajar dan mengatasi tantangan. Lingkungan belajar utama, rumah adalah tempat di mana anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Menciptakan lingkungan yang mendukung belajar sangat penting. Jembatan antara rumah dan sekolah. Anda adalah penghubung penting antara anak dan sekolah. Komunikasi yang baik dengan guru bisa memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara optimal. Strategi efektif untuk mendukung pendidikan anak. Di rumah mendukung pendidikan anak tidak selalu berarti harus mengajari mereka semua mata pelajaran. Ada banyak cara lain yang bisa Anda lakukan. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah ayah dan bunda. Tahu tidak? Kalau lingkungan tempat anak belajar punya pengaruh besar pada semangat dan keberhasilan mereka. Lingkungan belajar yang positif itu seperti rumah yang nyaman dan menyenangkan, membuat anak betah, fokus, dan gembira saat belajar. Mengapa lingkungan belajar yang positif penting? Lingkungan positif itu bukan hanya soal meja belajar yang rapi atau buku yang lengkap, tapi juga meliputi suasana fisik dan emosional. Ini alasannya mengapa sangat penting meningkatkan fokus dan konsentrasi, anak jadi tidak mudah terdistraksi dan bisa lebih mendalami pelajaran. Menumbuhkan semangat belajar. Belajar jadi terasa menyenangkan, bukan beban. Anak akan lebih termotivasi untuk mencari tahu hal baru. Mengurangi stres dan kecemasan, suasana yang nyaman dan suportif membuat anak merasa aman untuk mencoba, salah, dan belajar lagi. Membangun kemandirian. Anak jadi terbiasa mengatur diri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Mengembangkan rasa ingin tahu, anak akan lebih berani bertanya, bereksplorasi, dan menemukan jawaban sendiri. Elemen kunci menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan lingkungan belajar yang positif itu ada dua sisi, fisik dan emosional. Keduanya sama-sama penting. Lingkungan fisik yang mendukung, ini tentang ruang belajar anak. Pilih lokasi yang tepat, pastikan tenang, memiliki pencahayaan cukup, dan ventilasi baik. Bisa di kamar anak atau sudut khusus di ruang keluarga. Meja dan kursi yang ergonomis, pastikan tinggi meja dan kursi sesuai dengan postur tubuh anak dan meja tidak terlalu sempit. Ketersediaan alat tulis dan belajar, sediakan kotak pensil, buku-buku relevan, dan wadah penyimpanan yang rapi agar mudah dijangkau. Minimalkan gangguan digital, jauhkan handphone atau tablet yang tidak digunakan untuk belajar. Jika menggunakan gadget, pastikan hanya aplikasi atau website yang berhubungan dengan pelajaran saja yang dibuka. Sentuhan pribadi, libatkan anak dalam menata area belajarnya, seperti menambahkan gambar atau tanaman kecil, agar mereka merasa memiliki lingkungan emosional yang positif. Ini tentang suasana hati dan interaksi saat anak belajar.
Tentukan rutinitas belajar yang konsisten, buat jadwal belajar yang jelas dan realistis, libatkan anak dalam pembuatannya, agar mereka merasa memiliki. Berikan dukungan dan dorongan. Bukan tekanan, fokus pada proses dan usaha anak. Bantu mereka mencari solusi saat kesulitan dan hindari membandingkan mereka dengan orang lain. Jadikan belajar menyenangkan dan relevan, gunakan permainan, lagu, atau contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Ajak anak bereksplorasi di luar rumah, seperti mengunjungi museum atau perpustakaan. Dengarkan dan berikan ruang untuk bertanya. Jadilah pendengar yang baik dan dorong anak untuk bertanya. Hadapi kesalahan dengan positif. Lihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan kegagalan. Kau berikan waktu istirahat yang cukup, otak anak butuh jeda. Pastikan anak memiliki waktu bermain dan istirahat yang cukup. 2. Terlibat aktif. Dalam proses belajar anak, keterlibatan aktif orang tua itu lebih dari sekadar mendampingi PR. Ini tentang membangun jembatan antara dunia sekolah dan rumah, menciptakan rasa ingin tahu, dan menjadikan belajar sebagai petualangan yang menyenangkan. Keterlibatan aktif bukan berarti Anda harus mengajari semua mata pelajaran, tapi bagaimana kita menjadi fasilitator, motivator. Peran pendengar bagi mereka. Mengapa keterlibatan aktif orang tua sangat penting? Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak mereka cenderung melihat anak-anaknya berprestasi lebih baik, lebih termotivasi, memiliki kehadiran dan perilaku yang lebih baik, merasa lebih aman dan didukung. Strategi praktis terlibat aktif dalam proses belajar anak. Bangun komunikasi terbuka dan positif. Tanyakan tentang hari mereka di sekolah dengan pertanyaan spesifik, apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Ada tugas yang kamu rasa sulit? Kau dengarkan aktif tanpa menghakimi atau langsung memberi solusi. Kau beri ruang untuk berpendapat agar anak merasa dihargai. Jadikan belajar bagian dari kehidupan sehari-hari. Manfaatkan momen sehari-hari untuk belajar saat memasak pengukuran, berbelanja menghitung kembalian, bepergian membaca peta, atau diskusi berita. Dorong minat bakat, bacakan cerita, sediakan buku menarik, ajak ke perpustakaan, dan jadikan membaca kebiasaan keluarga. Dukung kemandirian dan proses belajar anak. Dampingi, bukan kerjakan PR-nya. Tawarkan bantuan, tapi biarkan anak mencari solusi sendiri. Fokus pada usaha, bukan hanya hasil. Puji kerja keras dan ketekunan, bukan hanya nilai. Ajarkan strategi belajar. Bantu anak menemukan cara belajar yang efektif bagi mereka. Lihat kesalahan sebagai peluang belajar. Analisis mengapa kesalahan terjadi dan apa yang bisa dilakukan berbeda di lain waktu. Dorong rasa ingin tahu. Jawab pertanyaan anak dengan antusias. Atau ajak mencari tahu bersama. 3. Menanamkan nilai-nilai penting pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga pembentukan karakter. Ajarkan disiplin dan tanggung jawab. Dorong anak menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab atas barang-barang mereka. Kembangkan rasa ingin tahu. Dorong anak untuk bertanya, mencari tahu, dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ajarkan ketekunan dan ketahanan resiliensi. Belajar itu tidak selalu mudah. Ajarkan anak untuk tidak mudah menyerah dan melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Tanamkan empati dan hormat. Ajarkan anak untuk menghargai orang lain, berempati, dan bekerja sama. 4. Menjadi contoh positif. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Tunjukkan semangat belajar. Jika anak melihat Anda senang membaca atau belajar hal baru, mereka akan terinspirasi. Manajemen emosi yang baik. Hadapi tantangan dengan tenang dan positif. Anak akan belajar meniru cara Anda bereaksi terhadap situasi sulit. Gunakan bahasa yang mendukung, hindari kritik yang menjatuhkan. Berikan pujian yang tulus atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhir. 5. Berkolaborasi dengan guru dan sekolah. Anda adalah jembatan penting antara anak dan sekolah. Jalin komunikasi baik dengan guru, datanglah ke pertemuan orang tua guru, jangan ragu bertanya tentang perkembangan anak. Pahami harapan sekolah, ketahui apa yang diharapkan sekolah dari siswa di setiap tingkatan kelas. Terlibat dalam kegiatan sekolah, jika memungkinkan, menjadi sukarelawan atau menghadiri acara sekolah menunjukkan dukungan penuh Anda, mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Perjalanan pendidikan anak tidak selalu mulus. Mungkin ada saatnya anak mengalami kesulitan belajar, kurang motivasi, atau masalah perilaku. Identifikasi akar masalah. Coba cari tahu mengapa anak kesulitan. Apakah karena materi, masalah pertemanan, atau kelelahan?
Berkomunikasi terbuka, ajak anak bicara dari hati ke hati, dengarkan mereka tanpa menghakimi. Cari bantuan jika perlu, jangan ragu berdiskusi dengan guru, konselor sekolah, atau profesional lain jika masalahnya dirasa terlalu berat. Bersabar dan konsisten, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dukungan yang konsisten dan kesabaran akan membuahkan hasil. Ayah dan bunda, peran Anda dalam pendidikan anak adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Dengan keterlibatan aktif, komunikasi yang baik, dan lingkungan yang mendukung, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi dunia. Ingat, ayah dan bunda, ciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih. Anak yang merasa dicintai dan didukung akan lebih berani belajar dan mencoba hal baru. Jadilah contoh. Tunjukkan pada anak bahwa Anda juga senang belajar dan menemukan hal baru. Nikmati prosesnya. Belajar bersama anak adalah salah satu petualangan paling berharga. Konsisten adalah kunci. Keterlibatan aktif tidak perlu setiap saat atau berlebihan. Yang penting adalah konsistensi. Setiap anak unik, kenali gaya belajar dan kepribadian anak Anda. Dengan terlibat aktif, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka. Dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan. Bantu koreksi di kolom komentar ya. Jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru, maaf nama juga belajar. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.